An audio. An audio. An audio. Oke, pertama-tama kita akan menyiapkan geometri untuk fungsi computational fluid dynamics secara 3 dimensi menggunakan OpenFOAM ya, dengan bantuan software FreeCAD ya. Ini open source juga, OpenFOAM-nya open source dan FreeCAD-nya juga open source. Nah, ini kurang lebih geometri saya ya. Anda bisa sesuaikan dengan geometri sesuai dengan project kalian masing-masing. Tidaknya di dalam geometri itu mengandung inlet, atmosfer sebagai free surface atau batas udara atas, kemudian outlet dan inletnya. Lakukanlah export file untuk setiap masing-masing face. Ctrl E untuk shortcutnya, kemudian kita simpan di dalam format .stl. Untuk semua face-nya, outlet, inlet, atmosfer, dan wall. Konsisten ya ketika menuliskan face-nya atau bidang-bidang boundary-nya. Oke, jika sudah bisa di close saja FreeCAD-nya. Kemudian kita open file, location-nya, geometri. Kita butuh bantuan software SimLab untuk mengubah tipe data.stl yang dari FreeCAD itu tidak bisa dibaca langsung oleh OpenFOAM. Maka kita perlu converter. Converternya menggunakan MATLAB. Oke, bisa diimpor satu persatu untuk setiap bidangnya. Kemudian lakukan export mesh as di folder yang sudah disediakan. Tulis additional parameternya ya, supaya kita bisa lihat nanti formatnya seperti apa. Dan lakukan untuk semua jenis meshnya, inlet, outlet, atmosfer, dan wall atau dindingnya. Additional parameternya di uncheck please. Oke, import mesh, outlet, kemudian kita export mesh as-nya sebagai outlet. Uncheck please, oke. Kemudian file, kita delete mesh-nya, file, import mesh. Dindingnya kita masukkan. Nah, berikut ada dindingnya ya, pastikan juga sesuai dengan data geometri kita. Export mesh-nya, kemudian simpan sebagai dinding atau wall, konsisten. Oke, setelah semuanya kita bisa close MATLAB-nya. Kemudian kita cek tipe datanya ya, apakah sesuai dengan STL. Sudah sesuai ya dengan STL yang diinginkan oleh OpenFOAM. Nah, ini yang dari FreeCAD ini bentuk tipe datanya masih demikian. Jadi karakternya tidak bisa dibaca oleh OpenFOAM, berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kita perlu ganti ya solidnya sebagai atmosfer ya, sesuaikan dan harus konsisten ya. Jika tidak konsisten nanti tidak akan terbaca ketika pembuatan mesh ya, mesh di CF Mesh maupun di OpenFOAM-nya.
konsisten besar kecilnya. Saya sarankan untuk tidak membuat atau melabeli bidang-bidang boundary-nya itu dengan kata-kata yang susah-susah. Pilih yang paling sederhana yang merepresentasikan boundary tersebut. Oke, ini untuk wall, dinding, wall, kemudian kita buka Ubuntu LTS. Silahkan cari di yang lain ya, bagaimana cara menggunakan LS Ubuntu untuk di Windows. Jadi tidak perlu untuk uninstall Windowsnya terlebih, tapi di dalam Windows tersebut ada Ubuntu. Nah, ini CD itu adalah change directory menuju ke file STL kita untuk melakukan merging atau penyatuan dari file-file STL tadi yang terpecah-pecah ya menjadi satu kesatuan file ya. Kita coba cari dulu ya, sesuaikan dengan tempat penyimpanan Anda, directory Anda di mana. LS ini untuk menampilkan apa saja folder atau file yang ada di directory yang saat ini dituju oleh terminal Ubuntu. Oke, geometrinya sudah masuk ke dalam bagian format.stl. Pastikan yang format.stl yang sudah kita satukan di situ. Kemudian kita bisa lakukan clear untuk menghapus semua history yang kita pernah buat ya di terminal. Kita lihat yang benar ya, dari nama list filenya juga sama. Kemudian kita cat atmosphere, inlet, outlet, wall untuk menjadi satu kesatuan di dalam file drop.stl. Kita ls lagi untuk melihat ternyata sudah muncul ya dan berhasil. Kita bisa cek apakah sudah menjadi satu kesatuan di notepad. Nah, itu atmosferik sudah, inlet sudah, outletnya juga sudah, wallnya juga sudah. Jadi sudah menjadi satu kesatuan body yang utuh atau boundary yang utuh. Oke, langkah selanjutnya adalah buka CFMesh nya ya. CFMesh perlu diinstal terlebih dahulu ya. Buat folder di CFMesh versi Anda berapa, MSIS, kemudian home, dan buat folder baru. Karena saya ini untuk tutorial di YouTube, maka harus satu YouTube, paste drop.stl nya, kemudian cari tutorials ya atau folder yang sudah pernah di running ya, copy 0 konstan sama sistemnya, di copy, dipindahkan ke file msys nya tadi, home, salah satu YouTube, kemudian paste. Nah, ini perlu adjustment ya di sini di bagian mesh directory, mesh dictionary ya, aslinya dictionary kita ubah maksimal size nya selnya. Kalau 0,1 ini artinya 0,1 meter ya, jadi setiap sel mewakili 0,1 ya, 0,1 di dalam realnya itu adalah 10 cm. Boundary-nya kita atur, layernya ini sesuaikan dengan Anda. Kemudian page name-nya kita ganti ya, karena kita ingin ada inlet, outlet, dan ada wall, dinding ya. Kalau inlet dan outlet serta atmosfer ATM-nya itu adalah page. Kalau wall tetap kita tipekan sebagai wall. Sudah, ketika sudah, kita bisa simpan. Oke,
Kemudian kalau sudah semuanya sudah siap, maka kita buka CFMesh nya, terminal CFMesh. Kemudian kita akan cari ya filenya tadi di mana, kira-kira di MSys ya. Ya sudah muncul langsung. Lalu itu kemudian kita Cartesian mesh.x eksekutornya, Cartesian mesh.x. Sudah kita enter. Ini ada error ya. Ternyata saya lupa mengganti ya, nama yang ada di folder dictionary-nya tadi. Masih tutorial ya, masih format master. Nah itu surface filenya kita harusnya tadi sudah diganti menjadi drop, karena kita sudah menuliskan surface filenya adalah drop di situ. Oke, kita running ulang ya, Cartesian mesh.x. Nah running. Oke, kita tunggu. Sampai runningannya berhasil. Cukup singkat ya, cuman memerlukan waktu 26 detik untuk melakukan running ya. Dengan ukuran selnya adalah 0,1 atau 10 cm. Oke, jika sudah muncul demikian ya, seperti ada yang di layar window. Selanjutnya untuk membuka meshnya kita simpan di dalam mesh.form. Karena tadi sudah disimpan di dalam mesh.form ya, kita coba cek di ParaView. Nah, ini juga software perbantuan juga ya, ParaView. Silahkan di download, nanti akan saya sertakan link di bawah video tersebut, di bawah video ini. Oke, kita cari tadi ya mesh.form-nya di mana. Kita bisa klik kanan, open file location. Kemudian addressnya kita copy sebagai teks. Nah, kemudian kita pastekan di situ, kemudian dinavigasikan. Nah, ternyata mesh.form-nya ada di situ. Oke. Kemudian apply. Nah, ini memakan waktu ya. Oke, ini adalah kondisi mesh kita. Untuk melihat meshnya kita bisa zoom in ya, kondisinya seperti apa, apakah sudah cukup merepresentasikan atau sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya, atau memang seperti apa toleransinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk jaring-jaring besarnya kita bisa pilih di surface with edge. Nah, ini adalah kondisi mesh yang sudah berhasil kita generate menggunakan CFMesh. Silahkan lanjut ke video berikutnya untuk